dia itu saya tuh kayak sebenarnya kan kayak ini mengharapkan lebih gitu bukan dari kita gitu kan. Nah waktu saya udah kayak mencapai tujuan tersebut, udah kayak pacaran segala macam, pacaran gitu. Dan paling buat saya kesel kayak pacarnya itu cuma 1 bulan gitu, yang terbilang kan cuma pendek gitu kan dari perjalanan saya yang dari 1 tahun untuk memperjuangkan dia kan masih reward segala macam dengan cerita dia, tapi kayak yang saya bilang tadi si N ini cuma ini doang kayak bukan 1 bulan terus kayak memutuskan satu pihak gitu. Jadi kamu tuh habis menjalani hubungan sama seseorang yang kamu dekat selama itu, tapi pas lagi menjalin hubungan cuma sebentar gitu. Oh, kalau boleh tahu ini pacarannya tuh baru kemarin kah atau emang udah beberapa tahun kebelakang? Tahun kemarin sih, tapi kayak akhir tahun itu saya kan kayak gini, akhir tahun itu saya sempat mau balikan dengan saya, tapi kan saya kan waktu itu kan kayak ada buat sama seseorang gitu kan, udah ada, tapi dia itu kayak ya udahlah. Nah waktu saya udah putus kan nggak selang lama kemudian saya itu putus. Nah waktu saya putus itu si ini kan saya kan deket lagi sama dia, kayak saya mau nanya kayak suksesan hubungannya kayak gimana gitu kan, gitu kayak minta kejelasan segala macam, tapi gitu kayak malah membuat ini jadi debat, dan debatnya itu kayak sampai membuat saya ini kesel sendiri gitu. Dan akhirnya saya kayak ayo wis pokoknya sawus terserah kayak gimana maunya. Nah ya akhirnya kita ya lost contact gitu. Jadi waktu kamu diputusin saat itu apa sih perasaan kamu saat itu? Itu waktu itu ya yang ini yang kemudian setia atau yang lost contact? Boleh keduanya, yang sebelumnya. Ya, yang foto sebelumnya itu saya agak kaget gitu, kok tiba-tiba banget gitu, nggak ada kejelasan sama sekali, nggak ada omongan, cuma urusan sebelah dia. Nah waktu yang ini yang terus hubungan saya itu kayak kecewa banget gitu, apalagi kan dia kan waktu apa namanya waktu dekat sama saya setelah putus itu dia sebenarnya dekat sama saya sama satu orang lagi itu kayak dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi saya kayak ngerasa jadi orang ketiga gitu, apalagi kan sebenarnya kan dia kan udah nembak saya ya, dia kayak ngajak balikan itu sebenarnya masih dekat sama orang. Kayak saya merasa bahwa saya itu kayak jadi kayak antara pelampiasan atau ini apa, jadi kayak apa ya, jadi ini kayak sebagai penyesalan gitu dari kesalahan dia sebelumnya. Jadi kayak dia menebus itu dengan masa berikan saya. Nah setelah itu kan saya kan kayak gitu, kamu selama ini masih dekat sama aku, kenapa masih dekat sama aku? Terus tiba-tiba tuh kayak setelah waktu kayak gitu tiba-tiba bilang aku udah percaya sama cowok lagi gitu. Kan saya kaget gitu, kenapa kok gitu? Nah dia tuh ngejarnya kayak gini, soalnya gimana ya, dia tuh ngomongnya kalau si cowok yang deket sama dia ini sebenarnya udah punya pacarnya, dia jadi wah biasanya gitu kayak ngedekatin kayak cuma dia berdua gitu. Nah saya kan kalau kamu tahu kayak gitu ya kan dia biasanya kan dia saya kan kayak udah kasih yang terbaik buat kamu gitu. Saya kan gak mau apa-apa lagi. Ya akhirnya debat ya akhirnya saya udah kayak ya wis lah terserah kamu mau nih kayak gimana wis. Ya akhirnya saya memutuskan untuk lost contact aja biar nggak kejadian ini udah ulang sampai ketiga kali kan, lebih 3 kali gitu kan, apalagi ya saya takutnya kalau udah kejadian lagi malah saya muncul lagi gitu. Istilahnya kamu saat waktu itu perasaan kamu tuh kecewa karena sifat dia yang nggak konsisten gitu ya dengan perasaannya gitu, dan kayak cuman apa ya bahasanya main-main dengan perasaan sebenarnya. Apa sih kejadian yang paling menyakiti kamu waktu itu? Seperti saya tidak sebelumnya yang waktu
kayak kehilangan kepercayaan sama orang-orang gitu, kayak nggak cuma teman sama nggak sama cowok cewek, nggak cuma cewek doang, tapi cowok kayak semuanya gitu, kayak tiba-tiba saya trust issue, takut ditinggalin sebelah dia gitu. Jadi kayak saya merasa kesepian dan kayak ya udah wes urus gitu, kayak gimana ya, kan saya kan kayak udah ketik dia selama tahun dan perjuangannya kan nggak ini kan ya Sebentar ya? ya sebentar, dan semua hubungan yang satu bulan itu kayak wow ya nggak banget gitu, jadinya kayak trust issue malah. Jadi kamu setelah ada kejadian dengan teman kamu itu kamu jadi trust issue sampai sekarang dengan mungkin lawan jenis gitu ya? Iya. Oke, berarti kamu tuh lebih pengen apa menjalin hubungan lagi kayak kan karena sekarang masih close contact gitu ya? Kamu ingin kayak balik lagi kontak-kontakan lagi atau emang cuma mau ngobrol aja sama dia? Saya sebenarnya ingin konsen ngobrol, ingin menyelesaikan apa yang belum selesai gitu, kayak ya yang kenapa aku putus ya, walaupun sebenarnya saya tahu, tapi mungkin kan itu kan kayak asumsi saya pribadi, saya ingin tahu omongan dia dari langsung gitu, alasan sebenarnya itu apa, kayak yang dia sebutkan tadi kayak kenapa dia cowok-cowok terus apa kayak nggak bisa cowok. Mungkin aku mau ngajak kamu satu teknis kali ya. Aku mau ngajakin kamu satu. Coba kamu bayangin. Nah, tapi mungkin posisinya boleh sekarang relax dulu. Kayak cari tempat yang relax dulu, rasa untuk yang lagi relax. Nah, terus kayak sebelum kita mulai, coba kita atur pernafasan dulu aja. Nah, jadi ikutin instruksi aku. Jadi kayak ini tuh 4, nanti hitungan keempat kamu tarik nafas, terus nanti 7 hitungan kamu bakal
mau bertemu langsung dengan dia ya, mungkin kamu bisa mengungkapin perasaan kamu yang tadi kamu mau katain ke dia, ya biar perasaan kamu lebih lega aja sih. Tapi kamu udah hebat karena kamu udah mau mencoba komunikasi. Ada Oke, terima kasih udah kayak beri saran saya, udah dengerin saya, kayak saya ngomong-ngomong sendiri mungkin terluapkan perasaan saya gitu. ada lagi mungkin yang kamu pengen katakan? Cukup banget. Udah. Oke, berarti sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau misalnya lain waktu ada lagi yang mengganggu pikiran kamu bisa menghubungi saya lagi. Oke, terima kasih karena sudah mau hadir sekarang di sesi konseling hari ini. Oke, sama-sama Mbak Eza Linda.